Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang bisa terus membersamai kamu, senang bisa terus berbagi pengalaman, berbagi keilmuan sebisa dan semampu saya. Baik, agak jarang upload tapi tenang aja, akan selalu ada video pastinya. Agar kamu tidak ketinggalan, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan klik juga sebelahnya itu yaitu tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti ini. Meskipun jarang-jarang update, tapi kalau klik tombol loncengnya nanti kamu akan mendapatkan pemberitahuan gratis ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di video kali ini, saya informasikan dua hal. Yang pertama yaitu secara online yang akan saya adakan hari Jumat nanti. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk tanggalnya, untuk bagaimana cara daftarnya, langsung saja klik link yang ada di deskripsi yaitu landing page-nya. Nanti kamu akan dipandu langsung oleh websitenya bagaimana cara mendaftarnya dengan infak sebahagianya atau seikhlasnya untuk hari Jumat nanti ya. Kemudian yang kedua, informasi dari saya adalah sudah dibuka pendaftarannya untuk Spiritual Abundance Bootcamp, seminar offline 3 hari 2 malam, tepatnya di tanggal 22, 23, 24 di bulan September ya. Untuk pendaftarannya sudah mulai dibuka. Saya adakan di Jawa Timur. Untuk hotelnya dan lain sebagainya seperti apa konsepnya, langsung saja hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Nanti kamu akan dipandu di sana. Dijawab semua pertanyaannya. Baik teman-teman, sekali lagi budayakan nonton videonya sampai selesai karena ini berkaitan dengan ilmu. Ini bukan prank, bukan apa ya. Ini ilmu, jadi kalau ketinggalan satu kata aja itu akan berbeda makna. Budayakan nonton sampai selesai tanpa di skip. Kali ini saya akan bicara tentang bagaimana caranya menjadi magnet keajaiban ya. Bagaimana caranya mendatangkan rezeki. Sekali lagi, mendatangkan rezeki, mengundang rezeki datang, itu ada ilmunya. Setidaknya saya akan sampaikan 3 cara di sini ya. Yang pertama yaitu dekati Allah. Bingung ya? Karena kalau merasa dekat kepada Allah itu kan nggak boleh merasa diri paling benar. Bukan seperti itu maknanya. Dekati Allah itu adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, bicara tentang rezeki, dekati Allah itu adalah dengan cara melakukan semua nilai kebaikan yang bisa kamu lakukan. Nilai kebaikan. Kalau sudah kebaikan pasti sudah diperintahkan oleh Allah. Apapun itu, dimulai dari apa yang kita pikirkan, ucapan, rasakan, serta kita kerjakan. Dekati Allah dengan cara menjaga pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Ya, karena nilainya menjadi kebaikan kalau kita jaga dengan baik. Berpikir jangan suudzon. Berpikirlah yang baik-baik saja tentang masa depanmu nanti seperti apa. Ucapkan yang baik-baik, ini masuk juga ilmu afirmasi. Karena ucapan kita juga menjadi doa. Kemudian perasaan kita itu membentuk menjadi energi, dan energi tersebut menarik banyak yang sesuai dengan energinya. Kalau energinya baik, ya pasti kita akan menarik kebaikan. Kemudian apapun yang kita kerjakan yang positif itu juga akan menjadi nilai kebaikan. Dan itu akan menjadi tarikan juga yang akan datang kepada kita. Jadi dekati Allah dengan cara yang sederhana. Kalau itu sudah sering banget saya ajarkan ya. Kemudian yang kedua yaitu sibukkan diri dengan ikhtiar langit. Begini, yang dimaksud ikhtiar langit adalah mengerjakan sesuatu yang sifatnya spiritual. Sifatnya spiritual. Sudah banyak yang saya jelaskan, sudah banyak saya coba untuk buka paradigmanya tentang amalan, dan amalan yang paling baik itu apa. Semua amalan baik gitu loh. Kalau saya bilang ada satu amalan yang paling baik, saya seakan-akan melemparkan amalan yang lainnya menjadi tidak baik. Semua amalan itu baik, dan itu pun tergantung niat ya. Niatnya harus ibadah, sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ikhtiar langit itu
adalah nilai spiritual kita. Caranya bagaimana? Kayak ikhtiar langit itu dengan memaksimalkan kualitas syukur, satu. Yang kedua, mungkin menyisihkan waktu barang setengah jam atau 1 jam saja ya, setiap malam bangun atau tidurnya agak dikurangi. Itu menunjukkan kesungguhan kita bermunajat memohon kepada Allah ya. Kalau terus doyan tidur, sepertinya nggak sungguh-sungguh ingin perubahan atau ingin pertolongan dari Allah gitu. Dikurangi tidurnya atau tetap tidurnya cukup, setidaknya malam hari sisihkan waktu. Ikhtiar langit juga itu bicara tentang program bawah sadar ya. Sadar betul bahwa ternyata kalau misalkan doa selama ini tidak dijabah, salah satu penyebabnya adalah karena banyak program yang tidak baik yang ada di bawah sadar atau di hati. Nah, itu juga harus diperbaiki. Memprogram pikiran bawah sadar seperti terapi itu juga cara atau ikhtiar langit loh ya. Gitu ya. Tidak melulu menguatkan bagaimana saya harus bisa bekerja keras. Kata-katanya juga udah kurang tepat itu ya. Ikhtiar langit itu menjadi penyeimbang ya, menjadi penyeimbang isi dari ikhtiar langit maksud saya, seperti syukur, sedekah, kemudian tafakur, kemudian sering bicara kepada Allah, kemudian berbuat baik dan lain sebagainya. Itu adalah ikhtiar langit. Oke. Nah, seperti terapi juga adalah salah satu cara meningkatkan spiritualitas karena berhubungan dengan program bawah sadar. Dan harus sadar juga syukur, sedekah dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, itu adalah cara kita meningkatkan spiritual satu. Kedua, kita harus menyadari bahwa itu adalah program yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Jadi ikhtiar langit itu bicara program sebenarnya. Entah Anda percaya atau tidak, ketika benar-benar kamu meyakini bahwa dengan saya memprogram pikiran bawah sadar dengan konsep spiritual yang tadi saya jelaskan, pasti akan ada kesadaran yang muncul dan pasti juga akan ada perubahan yang akan kamu dapatkan. Saya yakin banget. Jadi ikhtiarnya bagi saya itu tidak melulu tentang fisik, tapi juga bicara tentang hati. Nah, hati ini konektivitasnya pada alam dan pada langit. Makanya disebutnya ikhtiar langit gitu loh. Usaha bagian Tuhannya. Itu penting. Itu penting karena risetnya bukan riset saja ya. Mungkin Anda sendiri mengalami. Sudah banyak hal yang sudah dilakukan tetapi perubahan tidak dapat. Perubahannya begitu-begitu aja. Tidak ada sesuatu yang wah banget gitu. Gitu ya. Kalau Anda ingin atau ingin benar-benar mendapatkan pertolongan Allah dengan ajaib, lebih-lebih Anda yang punya masalah hari ini, sudah banyak ikhtiar fisik sudah kamu lakukan, ikhtiar buminya sudah kamu lakukan. Mungkin kalau masih belum berhasil, sepertinya ada yang salah dengan konsep spiritualitas yang ada di dalam hatimu. Kenapa sih selalu menghubungkan antara spiritualitas dengan rezeki? Oh iya, memang ada hubungannya. Spiritualitas itu tentang bagaimana cintanya kita kepada Allah. Itu juga iya. Tapi saya akan bicara di level kebutuhan manusia. Gitu loh. Karena kalau kita benturkan pemikiran makrifat misalkan dengan apa yang saya sampaikan, ya ini nggak akan ketemu. Tinggal sekarang saya tanya, kebutuhan kamu apa? Kalau kebutuhan kamu makrifat, ya berarti kamu harus meninggalkan ini dulu. Atau meninggalkan ini selamanya. Gitu. Nah, dua hal ini adalah pemahaman yang benar. Apakah ketika kaya itu dilarang oleh Allah? Kan enggak. Dan apakah itu akan menjadi nilai buruk bagi kamu? Tidak semuanya juga. Karena banyak orang kaya yang benar-benar malah memikirkan bagaimana dia bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi kekayaan yang dia punya itu dijadikan sarana untuk menuju ma'rifatullah. Dan itu bisa. Terlalu panjang kita kalau bahas itu karena itu bukan di YouTube ruangnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kedua adalah menyibukkan diri dengan ikhtiar langit. Oke. Yang ketiga, ini video singkat saja, tapi insya Allah singkat tidak akan mengurangi esensi manfaatnya atau esensi dari keilmuannya. Yang ketiga adalah membuka paradigmamu atau paradigma datangnya rezeki. Bentar, rezeki itu datang bukan karena bekerja loh ya. Saya agak bingung bagaimana harus menjelaskannya karena masih lebih dari separuh manusia di dunia ini bahkan di Indonesia menganggap bahwa kalau nggak kerja nggak punya duit. Yang harus diluruskan adalah paradigmanya tentang kerja atau definisi dari kerja.
Anda mendefinisikan kerja itu apakah berangkat pagi pulang sore? Ya, saya tidak sedang menjelek-jelekkan atau meruntuhkan semangat teman-teman yang kerja dari pagi sampai sore. Itu mungkin definisinya masing-masing. Entah, saya nggak tahu itu kerja atau dikerjain, saya juga nggak tahu gitu ya. Intinya gini, kerja itu definisinya tidak sesempit itu. Kerja itu bagi saya adalah ibadah. Kerja itu bagi saya adalah bagaimana saya bisa memaksimalkan ilmu di pikiran saya. Kerja itu bagi saya adalah bagaimana saya bisa berkarya. Kerja itu bagi saya adalah bagaimana saya bisa mengeksplor apa yang saya tahu. Itu kerja. Jadi tidak sesempit itu, walaupun itu juga definisinya kerja. Oke? Tapi rezeki itu tidak semata-mata datangnya karena sebab itu. Ini pola rezeki nih. Pemahaman tentang rezeki juga harus paham ini ya. Paradigma yang saya maksud adalah rezeki itu datangnya dari mana saja, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan adalah, atau kita lakukan adalah, bagaimana saya bisa semakin dekat kepada Allah. Balik lagi pada poin pertama tadi. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, saya agak sedikit panjang di sini. Paradigma tentang rezeki jangan disempitkan hanya melulu tentang uang. Rezeki itu tentang banyak hal dan mengarah kepada nilai syukur. Nafas bisa baik, itu rezeki dari Allah. Kenapa saya katakan rezeki? Karena kalau misalkan itu tidak Allah berikan, mati kita dong. Berarti rezeki dong, hadiah dari Allah. Kesehatan, bandingkan ketika kamu sakit, sehingga sehatnya menjadi bernilai, sesuatu yang harus kita syukuri. Itu rezeki. Uang juga demikian. Jadi luaskan makna rezeki di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita meluaskan makna rezeki, kita tidak sempit pada hanya kepada uang saja, maka kita juga meluaskan nilai syukur kita. Apa-apa yang kita miliki, asumsikan itu rezeki, karena memang itu rezeki. Ya Allah, bisa bernafas baik, terima kasih atas rezeki nafas ini. Ya Allah, alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Minimalnya terburuknya kita tidak bersyukur, jadi mengabaikan apa yang sudah Allah berikan. Nah, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Ya, untuk pasangan terutama nih, bersyukurlah karena punya suami. Bersyukur juga karena sudah punya istri berpasangan. Nah, itu juga rezeki. Pokoknya apapun yang nilainya kebaikan itu rezeki. Saya tidak menyuruh Anda hanya asumsikan saja. Bukan bicara asumsi, bicara realita. Ya, kalau kamu bisa menganggap bahwa semua itu adalah rezeki, perhatikan baik-baik. Ini akan menjadi nilai syukur yang sangat dahsyat. Dan Anda tahu, ketika kita bersyukur nanti akan Allah tambahkan nikmatnya dengan cara apapun. Jangan tebak-tebak nikmat dari Allah. Ya, jangan ditebak-tebak. Tidak perlu ditebak-tebak bahkan. Intinya rasakan saja terima kasih terhadap yang sudah kamu miliki. Dan asumsikan atau fahami, yakini bahwa itu adalah rezeki. Nah, inilah yang akan memancing rezeki-rezeki yang lainnya datang kepada kita. 3 hal aja, karena 3 hal ini sering banget terabaikan oleh segelintir, mudah-mudahan sedikit orang, tapi realitanya oleh banyak orang. Semoga bermanfaat, semoga membantu, dan kalau ada yang kerasa ketampar sedikit, agak dipahami. Karena ini ilmu. Saya tidak menyerang individu, tapi kita bicara realita umum yang terjadi. Sekali lagi semoga bermanfaat. 3 cara saja, 3 pemahaman saja, dan 3 cara berpikir yang membuat kita paham, kemudian kita ngeh, dan kita sadar diri, segera introspeksi. Saya Bagus Baraja Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.